Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmiati Lestari dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi novel sejarah yang berjudul Sejarah Perempuan Indonesia. Resensi novel Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian. Identitas buku, judul Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian. Judul asli, The Indonesia Women's Struggle and Achievement. Penerjemah, Elvira Rosa dan kawan-kawan. Penyunting, Muhammad Fauji dan Rahmat Edi Susanto. Kata pengantar, Ruth India Rahayu. Pengantar edisi Bahasa Inggris, Jacques Barr. Penerbit Komunitas Bambu. Tahun 2017. Tebal buku 301 halaman. Pergerakan perempuan untuk memajukan hak memang tiada habisnya. Berbagai tuntunan dari segala aspek memaksa perempuan untuk terus berjuang hingga saat ini. Tak bisa dipungkiri, perjuangan perempuan atas kemajuannya turut mengambil peran penting dalam perjalanan bangsa yang tidak dapat diluapkan begitu saja. Terlebih, jika diperhatikan, awal tahun 1900-an merupakan sebuah tahun di mana semangat untuk memperbaiki keadaan perempuan mulai bangkit. Hal ini digambarkan dengan jelas oleh Cora Dreivester dalam bukunya Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian. Buku yang merupakan persembahan untuk disertasinya di Universitas Paris tahun 1957. Ini berkontribusi besar dalam menguak perjuangan perempuan menuntut kemajuan pada awal hingga paruh waktu abad ke-20. Sehingga disebut-sebut sebagai Gerakan Feminis Indonesia Gelombang Pertama. Jika studi Cora ini dihubungkan dengan studi Saskia E. Wieringa dalam bukunya Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, yang sama-sama etnolog perempuan dari Belanda. Terentanglah periodisasi gerakan perempuan yang bergerak secara diskontinuitas. Cara lebih berfokus pada awal kebangkitan perempuan kala membangun gerakan dalam hal melawan adat maupun kolonial pada abad ke-20. Sedangkan Saskia melanjutkan dengan awal penghancuran gerakan perempuan yang menguap sisi gelap dan digelapkan atas peristiwa kudeta militer 1965. Adat dan hukum Islam. Kita mulai menurut dari adat di Indonesia yang digambarkan Cora berakar pada 3 ciri, yaitu sistem matrilineal, sistem patrilineal, dan sistem bilineal. Kemudian, sistem kekerabatan tersebut bersintesis dengan Islam dan kemudian memproduksi hukum yang mengatur perempuan dalam perkawinan. Perempuan yang menikah pada akhirnya membentuk posisi khusus dalam struktur kekerabatan dengan fungsi dan peran yang secara permanen diatur oleh adat. Kebangkitan nasional pendidikan modern bagi kaum perempuan. Pergerakan perempuan terus melaju hingga pada 22 Desember 1928. Diselenggarakan Kongres Perempuan pertama di Indonesia yang juga diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Hasil penting dari kongres ini adalah pendirian Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang bertujuan untuk mengembangkan posisi sosial perempuan. Cora pun menguraikan sejauh mana perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kedudukannya. Pada Undang-Undang Perkawinan yang dibahas pada Kongres kedua, perempuan pada 1935. Sebagai hasilnya, pemerintah monogami sebagai kondisi absolut dari perkawinan itu. Namun,
pada masa transisi dari zaman kolonial ke pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Hanya satu organisasi yang diizinkan, yakni Fujinkai, yang artinya perkumpulan perempuan. Hingga organisasi tersebut terus berjalan hingga turut mengambil peran penting dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Tak berhenti di situ, pergerakan perempuan pun terus berlanjut untuk menentang segala pelecehan harga dirinya oleh lelaki. Hingga seiring waktu, masalah kesetaraan sosial ini semakin kompleks dan terus-menerus meningkatkan ketidakstabilan peran perempuan dalam ranah sosial dan ekonomi atau publik. Laki-laki dan perempuan harus mesti sama-sama maju. Atau anggota organisasi Putri Mardika, 16 Januari 1917. Kelebihan buku. Buku ini sangat layak untuk menjadi bahan bacaan, utamanya kaum perempuan haruslah membaca buku ini. Karena buku ini menceritakan awal bagaimana rasa emansipasi wanita itu muncul. Menceritakan mengenai perjuangan kaum perempuan dari tahun ke tahun untuk terus menuntut haknya sebagai warga negara, agar memiliki kesetaraan dengan kaum lelaki. Buku ini juga menceritakan awal mula munculnya gerakan feminis yang saat ini marak dibicarakan. Jadi dari sinilah semua gerakan perempuan itu dimulai. Kekurangan buku. Dalam buku ini lebih menonjolkan adat suatu daerah dan melihatnya dari segi agama, khususnya Islam. Jadi, gerakan-gerakan yang dilakukan dalam buku ini seakan-akan dibentengi dengan tuntunan agama itu sendiri. Nah, di buku itu tidak terlalu menjelaskan secara gamblang dan menyeluruh mengenai bentuk detail gerakan kaum perempuan tersebut. Buku ini hanya menyebutkan organisasi-organisasi perempuan saja, tanpa menjelaskan gerakan-gerakan kaum perempuan tersebut melawan ketertindasan. Kesimpulan novel sejarah. Dari buku ini, kita jadi tahu bagaimana para pelopor kaum perempuan memperjuangkan hak asasi sebagai warga negara. Hidup perempuan di zaman sekarang yang mendapatkan kesejahteraan, peluang untuk menunjukkan kemampuan dalam diri, dapat menempuh pendidikan tinggi, dan dapat melancong ke seluruh dunia merupakan berkat dari perjuangan ibu Indonesia kita masa dulu. Di sini menjadi pembelajaran kita untuk saling menghargai terhadap sesama perempuan dan menjaga martabat serta kehormatan kita semua sebagai wanita Indonesia. Sekian resensi novel sejarah perempuan Indonesia, gerakan dan pencapaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.